Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Anissa Putri Komalasari 2. Berliana Deswita 3. Elvi Kumalasari ingin mempresentasikan penggunaan ICD 9 cm. A. Pengenalan ICD 9 cm. ICD 9 diterbitkan oleh WHO pada tahun 1975, terdiri dari 2 volume. Volume 1 berisi daftar tabulasi disertai suplemen kode V dan E, yang kemudian menjadi bab 21 dan bab 20 pada revisi tahun 2010. Sedangkan volume 2 berisi indeks alfabetik. ICD 9 cm, The International Classification of Diseases, 9 Revision, Clinical Modification, merupakan bentuk adaptasi khusus dari ICD revisi ke-9 WHO. Prinsip coding prosedur medis. Coding prosedur medis bersifat multiple. Semua prosedur signifikan yang telah dilakukan sejak saat admisi hingga pulang harus didokumentasikan, meliputi prosedur diagnostik, terapeutik, dan penunjang. Prosedur pemeriksaan yang dikode adalah yang relevan, meliputi semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, yang dianggap memberikan pengaruh terhadap manajemen pasien pada episode perawatannya. Prosedur utama adalah prosedur yang paling signifikan, yang dilakukan untuk mengatasi diagnosis utama. Oleh karena itu harus ada kesesuaian antara kode prosedur dengan kode diagnosis. Jenis prosedur. Dalam ICD 9 cm prosedur medis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Non-operatif prosedur. Prosedur terapeutik dan investigasi lain yang tidak melakukan manipulasi terhadap bagian tubuh dan sangat sedikit invasif. Misalnya pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium, pemeriksaan fisik, psikologis, dan prosedur penunjang lainnya. Bagian terbesar dari prosedur ini terklasifikasi dalam bab 16 ICD 9 cm yaitu Miscellaneous Diagnostic and Therapeutic Procedures. B. Operatif prosedur. Suatu operasi didefinisikan sebagai prosedur terapeutik atau diagnostik mayor apapun yang melibatkan penggunaan instrumen atau manipulasi sebagian tubuh, dan secara umum dilakukan dalam kondisi OT dan atau di bawah GA, selain persalinan normal pada pasien obstetri. Prinsip operasi dilakukan untuk merawat kondisi yang terpilih sebagai diagnosis utama. Prosedur operasi dibedakan menjadi 2 macam. 1. OR prosedur, operation room. Semua tindakan atau prosedur yang dilakukan di kamar operasi, melibatkan peralatan khusus, SDM khusus dan resource yang besar. Ditandai dengan blok khusus berwarna pada ICD 9 cm. 2. Non-OR prosedur, non-operation room. Semua prosedur yang dilakukan di luar kamar operasi, namun membutuhkan skill khusus, keterampilan khusus dari SDM-nya, dan atau peralatannya yang mahal. Ditandai dengan blok khusus tidak berwarna. B. Tata cara coding prosedur medis. 1. Dalam mengkode laporan operasi, koder harus membaca dengan seksama seluruh laporan operasi dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh dokter dalam laporan operasi. Koder harus mengklarifikasi hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan. 2. Jika ditemukan diagnosa preoperatif dan postoperatif berbeda, maka gunakan diagnosis postoperatif. 3. Periksalah laporan patologi. Bila terdapat perbedaan antara diagnosis patologis dan SPB,
maka sebaiknya didiskusikan dengan kedua pihak. 4. Langkah-langkah coding. A. Carilah dalam indeks alfabetik nama prosedur, atau eponimnya. B. Cross-check ke dalam daftar tabulasi. C. Ikuti catatan-catatan khusus, konvensi, dalam daftar tabulasi. D. Pilih kode dengan tingkat rincian tertinggi. Kode paling spesifik mencakup 4 digit. C. Ketentuan coding prosedur medis. 1. Pembatalan prosedur. Bila suatu operasi yang direncanakan tidak berjalan sepenuhnya, maka koder harus mengkode sejauh mana operasi dilaksanakan, yaitu 1. Bila mana suatu prosedur dibatalkan setelah pasien dirawat inap di RS dan pasien tersebut belum dipersiapkan untuk operasi, maka kode prosedurnya tidak dilaporkan. 2. Bila mana suatu operasi terjadwal dihentikan setelah pasien siap atau sedang dilakukan operasi, maka dianggap sebagai tindakan yang tidak lengkap, tidak sesuai. Berikut contoh tata cara coding untuk tindakan operasi yang tidak lengkap. A. Pasien masuk rawat inap untuk dilakukan partial gastrektomi akibat ulkus gastroperforasi. Baru saja dokter bedah selesai melakukan insisi abdomen, anestesiologi mengingatkan dokter bedah bahwa pasien mengalami distres respirasi. Dokter bedah menutup kembali insisi abdomen dan pasien dipindahkan ke ruang ICU. Maka berilah kode 57.32, sistoskopi, karena prosedur biopsi ureter tidak dilakukan. 2. Penggunaan kode kombinasi dan kode ganda. Kode kombinasi adalah kode tunggal untuk mengklasifikasi dua prosedur. Kode kombinasi dapat ditemukan dengan merujuk pada subtem pada indeks prosedur dan dengan membaca konvensi include dan exclude pada daftar tabulasi. Kode ganda diberikan apabila tidak mencakup prosedur yang dilakukan. 3. Pengangkatan organ. 1. Jika pengangkatan suatu organ penuh, excision, resection, lokasi anatomik, nama organ. 2. Jika pengangkatan suatu lesi, bagian dari organ, excision, lesion, lokasi anatomik, nama organ. 3. Jika diketahui nama prosedurnya, eponim, operation, nama, eponimnya. 4. Perubahan prosedur. Bila prosedur tertutup seperti laparoskopik, torakoskopik atau artroskopik diubah menjadi tindakan bedah terbuka, maka cukup dikode operasi terbukanya saja. Prosedur tertutup menggunakan endoskopi untuk melihat area dan instrumen-instrumen dimasukkan melalui endoskop untuk menyelesaikan prosedur. Prosedur terbuka merupakan tindakan insisi melalui lapisan kulit, jaringan bawah kulit dan mungkin otot untuk membuka area tubuh yang perlu dioperasi, misalnya abdominal histerektomi. 5. Prosedur endoskopi. Jika prosedur endoskopi melalui lebih dari satu rongga tubuh, beri kode menurut letak terjauh. Misalnya endoskopi untuk esofagus dan lambung, maka dikode sebagai endoskopi lambung. Gastroskopi 44.13. 6. Prosedur biopsi. Bila mengkode biopsi, review rekam medis pasien untuk menentukan tipe biopsi yang dilakukan. SBB. A. Tertutup, close. Dilakukan secara percutaneous, menembus kulit, dengan aspirasi, bristle atau dengan sikat, endoskop, atau jarum. ICD-9-CM mengklasifikasi sebagian besar kode biopsi tertutup dengan kode kombinasi. Namun jika kode kombinasi untuk suatu biopsi melalui endoskop, misalkan endoscopic biopsy of urethra, tidak tersedia dalam daftar tabulasi, maka gunakan dua kode. Kode untuk endoskopi dilaporkan terlebih dahulu karena lebih signifikan dan lebih beresiko, baru kode biopsi. B. Terbuka,
open dilakukan melalui incisi. Untuk biopsi terbuka, harus dipahami bahwa incisi sudah termasuk dalam kode biopsi, meskipun deskripsi kodenya tidak menyatakan demikian. Misalnya jika dilakukan incisi pada kulit untuk biopsi tulang, maka yang dikode cukup biopsi tulangnya saja. Dengan asumsi dokter bedah tentu perlu melakukan incisi pada kulit untuk bisa menjangkau tulang. 7. Code also. Instruksi code also dalam daftar tabulasi berarti, beri kode ini juga bila prosedur lain dilakukan. Jadi menambahkan kode selain kode prosedur utama. 8. Omit code. Jika terdapat keterangan omit code di belakang terminologi utama atau subtem, maka prosedur tersebut tidak dikode karena dianggap sebagai pendahuluan atau bagian integral dari suatu prosedur. Jangan pula dikode untuk tindakan membuat irisan atau menutup luka operasi atau pemberian anestesi pada operasi, karena merupakan bagian dari operasi. Indeks prosedur, incision, and drainage, abdominal wall, as operative approach. Menginstruksikan pada coder untuk menghilangkan kode, omit code, untuk operasi pendahuluan pada dinding abdomen, jika ada prosedur lain yang definitif. Operasi pendahuluan dikode jika prosedur membuka rongga tubuh, misalnya laparotomi eksplorasi, diikuti oleh prosedur diagnostik, misalnya biopsi lambung, dan tidak dilakukan prosedur terapeutik. Untuk ini, kode laparotomi dimasukkan terlebih dulu, diikuti oleh kode biopsi, karena tindakan membuka rongga tubuh dianggap lebih signifikan daripada biopsi. Karena pada umumnya laparotomi merupakan omit code jika menjadi pendahuluan dari operasi. Sekian presentasi dari kelompok sebelah. Bila ada salah kata atau yang kurang paham mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.